di Channel Semolan. Aku Azaria, aku Vivi. Aku Sawan, aku Fitri. Oke, so hari ini kita akan bahas apa sih, Vi? Jadi teman-teman, di sini tuh kita akan membahas suatu hal yang mungkin terasa terdengar tidak asing di mata atau mungkin di pendengar kalian, bahwa kita akan memulai dan mengakui ternyata kita salah di media sosial. Ya teman-teman, pertanyaan dari kita untuk kalian juga, kapan sih kalian mengakui kesalahan? Kalau soal tugas atau salah baca jadwal, tapi sebuah keyakinan yang kalian pegang. Jadi kapan sih kalian benar-benar merasa salah yang kayak aku benar salah dan aku mau ngakuin itu. Kalian jangan mau deh kalau aku pribadi nih. Jangan nih mau jujur. Kayaknya nggak pernah. Nah, itu kan kayak sering lihat gak sih di medsos kayak orang debat, terus kayak mereka tuh udah ada data nih tentang apa yang faktanya, tapi tetap bertahan di pendapatnya kayak ada emang aku bener kayak gini, itu gak salah. Konsep ini bakal kita bedah di konsep intelektual humility. Apa sih itu kayak humility itu? Menurut aku sih intellectual humility itu kayak kesadaran bahwa kemampuan yang kita miliki itu tidak selalu sempurna. Jadi apa yang kita ketahui atau apa yang kita tahu itu belum tentu itu memang sempurna gitu. Belum tentu benar. Jadi kalau misalnya intellectual humility itu singkatnya merupakan kita tahu bahwa kita tuh nggak akan pernah 100% benar selamanya. Betul. Pasti ada salah-salahnya. Ya teman-teman, kenapa sih orang-orang itu kadang punya sifat yang gak mau gak mau ngakuin kesalahan karena mereka itu atau kita di sini bahkan punya ego yang sangat tinggi. Ada juga dalam buku Ego is the Enemy dari Ryan Holiday yang bilang kalau kita itu lebih fokus mempertahankan citra daripada mencari kebenaran, teman-teman. Ngeri gak sih? Mungkin merasa kita membangun personal brandingnya tuh kayak aduh ini sih paling pintar nih. Kalian tahu gak sih si C tuh udah paling benar atau bahkan dia pintar loh. Nah mungkin karena citra dan branding personal branding tersebut tuh ngerasa kayak ego kita kebus banget ya. Jadi gue udah pada bagus nih sama orang-orang yang kali gue memang salah buat orang lain. Nah, di medsos juga banyak ya kayak ego itu semakin merajalela gitu ya. Terus kayak setiap unggahan itu bisa dapat like sama dukungan gitu. Kayak kalau misalkan kita nih ngepost sesuatu gitu, terus ada yang ngekritik nih, terus kita tuh kayak kan kalau ngekritik itu ada yang pro ada yang kontra. Tapi kita merasa aduh bisa nih. Jadinya jadi sebuah kompetisi cari pemahaman atau kemenangan, bahkan kebenaran. Kita tuh karena apalagi kan di sebuah zaman kita yang terlalu dengan medsos ini, itu tuh jadi membuat konten itu kan jadi gak terbatas ya. Kita mengungkapkan kebenaran tuh bukan sekadar tentang mengungkapkan dan menyampaikan sebuah kebenaran aja, tapi sekarang kita mengejar engagement, like, komen, merasa kita udah paling dipandang benar nih, padahal kan belum tentu isinya benar. betul. Jadi itu lagi balik lagi ke kita harus ada based on literasi kita ya. Buat kalau misalnya kita mau cari tahu tuh ya udah kita udah punya literasi sendiri sebelumnya. Kita udah tahu kalau apa yang salah dan apa yang benar, dan jangan sampai kita punya pengetahuan, punya pemahaman bahwa kita akan selalu benar dan orang-orang tuh masih akan 100% salah kalau misalnya opini berbeda dari kita ya. Nah ini tuh bisa juga termasuk juga di penerbangan kalian semua. Penerbangan itu apa sih? Penerbangan itu cenderungan buat mencari atau menerima info yang mendukung opini kita aja. Jadi kalau selain opini kita, selain yang sepemahaman sama kita, dia tuh cenderung nggak mau buat mendengar apalagi siapa yang penting. Bahkan kalau misalnya orang-orang kayak gitu, biasanya di for your page kalau misalnya ada info yang ternyata berbalikan dengan apa yang dia bilang, dengan opininya, dia pasti langsung uninterested, langsung nggak tertarik, langsung di blok akunnya yang share info-info kayak gitu. Itu kan bahaya banget ya teman-teman, itu bisa maksudnya kita akan ke depannya juga akan seperti itu. Apalagi kan ini dunia media sosial ya yang makin memperparah karena kita cenderung
yang seperti dikatakan oleh Zaria tadi, kita akan cenderung mau follow akun, like, atau mau algoritma kita sendiri yang sesuai dengan pemahaman kita. Bahkan yang menurut kita, oh ini sesuai dengan apa ya, dengan ide dan visualisasi kita, ya jadi kita follow-nya yang merasa relate aja sama kita gitu. Bahkan kita juga gak bisa meyakini apakah benar yang disampaikan oleh orang tersebut itu sudah valid kan datanya, sudah valid kan sumbernya. Nah ini juga yang mengakibatkan kita hidup di dunia echo chamber, di mana kita hanya bisa mendengar suara yang hanya kita ingin dengar. Dan teman-teman ada juga Dunning-Kruger MP, di mana orang yang pengetahuannya sedikit tentang suatu hal justru paling yakin. Nah, sedangkan orang yang malah datang juga belajarnya, udah tahu segala hal, karena mereka tuh rasanya bahwa mereka tuh belum tahu apa-apa dan masih banyak yang belum mereka tahu. Ini sama kayak ini sih, kayak kan dengan ada salah satu dosen kita yang bilang kalau misalnya kita semakin tahu banyak hal, itu semakin merasa bodoh. Iya. Merupakan proses yang kalian kalau misalnya merasa seperti itu, berarti kalian di zona yang benar. Insya Allah. Dari diri kita sendiri, kalau misalkan merasa kita cukup atau bahkan lebih haus akan ilmu, kita untuk menyampaikan opini dan pendapat kepada sesuatu, ini benar ya, basicnya. Jadi kita tuh akan lebih berhati-hati dalam berbicara, bahkan kita akan berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Dan itu juga yang bikin kita mempengaruhi bahwa semakin orang yang berilmu, semakin itu dukungannya memandang Ilmu paniki, Ini juga kayak sering gak sih kalian di medsos kayak kita baca satu postingan atau nonton video pendek gitu, terus kalian tuh ngerasa udah paling paham isunya. Itu teh kalian tuh udah ngerti gitu kayak, aduh ini aku udah paham nih isunya. Terus kalian tuh ke orang-orang tuh kayak udah yakin gitu, kayak isunya tuh bener dari postingan atau video yang cuma sedikit gitu, yang bahkan cuplikan gue cuma beberapa detik gitu ya. Terus tadi kalau ditanya, ih kamu tahu ini dari mana? Dari TikTok. Oh, padahal itu benar. bagi kalau misalnya kalian nggak bisa sumber informasinya dari medsos. Iya. Teman-teman ya. Tahu bangga ya saya. Harus tahu kalau misalnya itu sekarang udah hidup di kebenaran baru. Ada kebenaran baru. Kebenaran baru itu apa? Kebenaran baru itu orang-orang yang kebenaran yang di framing. Iya, itu entah itu sama pribadi, entah itu sama suatu institusi. Nah itu ada kebenaran baru yang kebenaran itu dibuat-buat. Kebenarannya itu dibuat, jadi bukan berdasarkan fakta tapi berdasarkan apa dari based on orang yang paling percaya. Jadi yang paling banyak yang dipercaya orang itu merupakan kebenaran baru. Jadi nggak berdasarkan fakta, jadi berdasarkan orang percaya kemana. Berdasarkan opini orang, ya. Belum tentu opini itu ya. Apakah dia orang tahu itu mengatakan soal benar, keren banget sih. Teman-teman asal kalian tahu nih, ke beberapa konsep yang kita bahas ini tuh bisa kita langsung lihat kasusnya di mana nih, di kesetaraan gender. Agak sedikit sensitif ya guys. Agak ngeri ini. Aduh, entah itu kita kesetaraan gender tuh sebenarnya banyak banget ya. Mau dari hak, mau dari akses, mau dari kesempatan, itu tuh bakalan sangat-sangat subjektif gitu kita melihatnya dari sudut pandang apa. Karena kan balik lagi kesetaraan gender tuh sekarang orang-orang banyak yang kayak kayaknya dia bukan mengakui kesetaraan gender, kayaknya dia justru lebih pengen di spesialkan gitu. Nah, perempuan tahu lagi ya. Kenapa sih itu tuh ya? Itu tuh bisa dikatakan isu sensitif ya guys, dimana orang tuh gak hanya mampu untuk memahami sebuah data, akan tetapi beberapa orang memahami pola pikir yang sebabnya yang diakibatkan turun-temurun tentang mengenai budaya gitu teman-teman. Nah, terus ketika pandangan lain yang muncul nih, orang ini tuh tidak hanya merasa pendapatnya ditolak, tapi dia malah merasa seluruh sistem nilai yang selama ini dia pertahankan kayak dipertanyakan gitu. Nah, disitulah balik lagi ke ego lagi. Aduh, itu lagi ya. Ego yang setinggi Gus Khalifa itu. Jangan kita untuk merasa benar dan meninggikan ego gitu loh teman-teman. Kayak aduh merasa gue kan ego deh sama dia karena gue merasa benar dan lingkungan gue udah paling terdidik. Nah itu semakin kita tahu akan suatu hal, itu semakin kalau saya kita tahu hal ini kita langsung kayak
Oh iya gitu, jadi gitu ya. Kita balik lagi baca buku, kita balik lagi baca sumber dari informasi yang terpercaya. Jangan kayak aku dapat info dari kamu, kalau misalnya sini kita harus berpikir dulu, memang benar ya, masa sih kayak nggak mungkin. Kita tuh harus punya pertanyaan gitu. Kita harus curious, kita tuh harus bisa mempertanyakan segala hal. Betul. Nah, solusinya kayak intellectual humility gitu. Kayak bukan berarti kita itu setuju ya atau tidak punya pendapat, tapi seseorang juga bisa punya keyakinan gitu, buat keyakinan sekaligus tetap terbuka bahwa ya itu mungkin belum tahu gitu kalau semuanya itu fakta. Intinya mah kita harus banyak-banyak nanya lah, banyak-banyak buat cari informasi itu yang benar-benar valid gitu. Jangan kayak lihat dari satu sisi, harus juga dari semua sisi lihatnya kayak gitu. Itu banget. Jadi sebenarnya kita tuh harus punya berdasarkan itu, kita harus punya pertanyaan-pertanyaan berdasar yang bisa kita lakukan nih. Contohnya pertanyaan yang bisa kita ajukan misalnya saat kita sedang berdiskusi ya. Dan aku bisa dipertanyakan apakah ada sudut pandang yang belum aku pertimbangkan. Oke. Atau bisa juga kayak misalkan, emang ini benar ya? Atau apakah ada sudut seperti yang kata Salwa bilang yang bisa aku pelajari mengenai materi ini atau mengenai hal ini? Atau apakah informasi yang aku miliki sudah cukup akurat? Nah, teman-teman bisa pakai itu buat pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa kalian, kalau misalnya kalian masukin ya sekarang, bukan dulu kalian. Kalian catat pertanyaan-pertanyaan tadi, terus kalian terapin di kehidupan sehari-hari kalian. Biar kalian nantinya nggak akan ada yang bisa informasi. Kalian nggak akan juga menyebarkan informasi bohong. Aduh, habis sampai kayak gitu ya. Nah, buat menutup episode kali ini, mau bikin conclusion kalau misalnya intellectual humility itu bukan soal merendahkan diri, bukan soal kita jadi rendah di hadapan orang, terus kita merendahkan diri sendiri, bukan. Tapi itu tentang keberanian untuk terus belajar, untuk terus mengasah kemampuan teman-teman semua, memisahkan harga diri dari sebuah argumen. Jangan sampai kalian kayak, aduh harga diri gue tinggi banget, gue ngomong sampai salah salah ini, jangan sampai tidak. Kayak apa ya, menjadi bisa bijaksana itu bukan berarti kita nggak pernah salah. Orang yang kalian lihat saat ini seperti orang-orang terkenal, Emma Watson, Bill Gates, dan juga mereka yang kalian tersebut bisa dan mungkin pernah melakukan kesalahan. Justru yang bikin mereka sukses selama, yang bikin mereka sukses karena mereka mau mengakui dan bahkan belajar dari kesalahan tersebut itu. Karena dari kita bukan nabi, Punya keberanian untuk mengakui kesalahan itu adalah sebuah suatu yang bisa kita banggakan dari diri kita sendiri. Dan teman-teman selalu terapin di diri kalian, kalau misalkan aku belum sepenuhnya belajar dan aku mungkin sepenuhnya dilarang boleh. Aku belum sepenuhnya benar, tapi aku mau terus belajar. Harus selalu terapin itu di diri kalian. Yang tadi juga itu maksudnya contoh, guys. Ya. Langsung dikasih contohnya. Dari topik kita tadi apa namanya? Intellectual humility. Sedih mengakui kesalahan. Terima kasih teman-teman udah dengerin Catur Suara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap terbuka, dan tetap rendah hati dalam belajar. Oke. Segitu aja dari episode kita kali ini. Aku Vivi, Aku ada ya. aku Salwa, Dan aku Fitri. Sampai jumpa. Bye.